Perpecahan di organisasi advokat sekarang kan ya gara-gara memang ada orang yang ingin terus berkuasa. Apa kepentingan lu dalam pengujian itu? Lu punya ambisi untuk menjadi ketua pimpinan organisasi advokat? Sebenarnya gini. Tapi dari putusan itu terinspirasi nggak sih untuk membatasi masa jabatan pimpinan partai politik? Nah, Ya. Mas, ini gue penasaran nih satu lagi dengan lu menguji undang advokat. Kan itu menurut gue satu tindakan yang cukup menarik ya, karena memang dalam konteks profesi atau dalam suatu organisasi perlu ada namanya regenerasi kan gitu. Apa yang membuat lu mengajukan permohonan itu, Mas? Sebenarnya karena ya sederhana, karena perpecahan di organisasi advokat sekarang kan ya gara-gara memang ada orang yang ingin terus berkuasa. Nggak perlu ditutupi lagi bahwa memang kan tidak ada batasan-pembatasan, itu lah yang membuat orang terus berkuasa. Kalau tidak dibatasi, akhir-akhirnya akan jadi bermasalah. Nah, yang jadi masalah sekarang justru orang-orang tuh tidak mau mengakui itu terjadi. Orang-orang yang mendukung. Apa kepentingan lu dalam pengujian itu? Lu punya ambisi untuk menjadi ketua pimpinan organisasi advokat? Sebenarnya gini. Abang kalau sengketa sama lawyer lawan ya, kadang-kadang saya juga melihat ada tindakan-tindakan yang tidak benar lah dilakukan mereka kan. Sementara kita kalau mau laporin mereka kemana? Laporin mereka dalam organisasi konteks advokat. Ya organisasi advokat. Masalahnya adalah pertama, kita ribet buat cari tahu di organisasi advokat mana. Kedua, apabila itu adalah organisasi advokat di luar peradi, pengawasannya kadang-kadang susah. Kayak KAI tempo hari ada perkara Raciman Arif Nasution, dia dilaporkan baru viral, baru bisa dipecat. Nah, hubungannya dengan lu akhirnya jadi mempersoalkan masa jabatan. Harapan saya kembali ke single bar. Oh, Saya ingin tetap posisinya di single bar ya? Harapannya begitu, karena kalau nggak single bar, jadi saya juga setuju multibar dengan syarat pengawasannya bukan dilakukan oleh organisasi advokat. Masalahnya saya cuma mempermasalahkan pengawasan. Buat saya, advokat tuh sama kayak polisi, kita nggak ada pengawas eksternal. Iya. Nggak ada pengawas eksternal. Kalau gue malah membayangkan itu organisasi boleh banyak, tapi dewan kehormatannya satu. Nah, itu boleh juga. Gitu, dewan kehormatan satu, nanti di dewan kehormatan itu diduduki oleh perwakilan masing-masing organisasi advokat. Ini saya uji aja kali. Saya setuju sih. Ya, Soalnya saya sedih aja kalau lawan-lawan. Bener, kayak jadi gitu. silakan aja contoh kayak inilah, kayak pers lah. Pers itu kan banyak sekali tuh, Mas. Media-media itu udah nggak kehitung, tapi dewan pers satu gitu. Harusnya di kita juga begitu, advokat silakan mau multibar, tapi dewan kehormatannya satu. Betul. Jadi siapapun organisasinya yang melakukan kesalahan, dia diadili di situ, di dewan kehormatan nasional itu. Tujuannya apa? Supaya terregistrasi advokat-advokat yang bermasalah gitu. Jadi misalkan gue melanggar etik nih, lu laporkan nih ke dewan kehormatan advokat nasional. Setelah gue di situ divonis bersalah, nama gue terregistrasi di situ. Jadi semua organisasi tidak akan mungkin menerima, tidak akan mungkin bisa mengeluarkan kartu advokat untuk gue ketika gue sudah dinyatakan dicabut untuk selamanya. Misalkan gue melakukan pelanggaran berat dalam menjalankan profesi, lalu disanksi cabut selamanya. Ya udah, gue nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Ya dewan kehormatan itu satu, dan itu mengikat seluruh organisasi advokat di Indonesia. Harusnya seperti itu konsep, Mas. Jadi kenapa nggak uji aja, Bang, dari dulu lah. Itu kalau ide itu bagus loh. Ya silakan aja lah. Kalau ada yang ngasih kuasa ya pasti kita uji, Mas. Tapi dari putusan itu terinspirasi nggak sih untuk
membatasi masa jabatan pimpinan partai politik. Kan kita bicara regenerasi. Aduh. Kita bicara regenerasi. Nah, maksud gua kan Kenapa kepikiran bang? enggak, lu kan progresif revolusioner nih menurut gue nih, karena setiap lu melihat ada sesuatu yang nggak bener langsung ambil tindakan. Gue jadi terbayang nih ketika ketua advokat itu dibatasi dengan alasan regenerasi, kaderisasi, bagaimana dengan partai politik? Padahal partai politik di undang-undang partai politik jelas sekali tuh man, wadah untuk melakukan pendidikan politik, kaderisasi, regenerasi politik. Tapi dalam praktek banyak partai-partai yang ketua umumnya nggak ganti-ganti. Nah, kira-kira itu bisa nggak tuh? Kalau dari pandangan Mas Jiko gimana Mas? Tempo hari, dulu saya pernah nguji parpol, pemohonnya Alek Nasdem dari Papua ya. Itu mempermasalahkan masalah pemilihan calon presiden. Karena kan di partai politik tertentu harus ketua umumnya nentuin di ADRT-nya. Saya permasalahin. Terus MK bilang itu adalah urusan ADART partai, bukan urusan MK untuk menilai. Padahal nentuin calon presiden loh. Makanya saya jujur waktu putusan advokat itu, saya sama teman-teman saya udah mikir, palingan MK bilang itu urusan ADART. Saya rasa enggak. Tahu-taunya enggak. Masalahnya kalau di Tapi parpol, dimungkinkan dong parpol apakah MK memiliki keberanian untuk itu aja sih. Tapi ada nggak rencana begitu? Atau ada nggak partai yang terus menghubungi Mas Jiko? Ya nggak ada lah bang. Belum ya? Kalau maksudnya ya amin aja kalau ada, cuman maksudnya siapa mau ngelawan ketua umumnya sendiri? Enggak, misalkan dia kader partai A, kan bukan tidak mungkin akan pindah ke partai B atau partai C. Nah, ketika semua partai itu tidak dimungkinkan terjadinya regenerasi, Kayaknya NO deh kalau kayak gitu. Nanti emang ambil amannya NO lagi. ya itu kan analisis ini kita ya, melihat kondisi MK yang saat ini. Tapi setidaknya kan kita bisa mendapatkan jawaban kan. Ya sih, ya, kalau harapan sih pasti mau. Saya juga tidak puas dengan keadaan parpol sekarang yang kan semua overpower ya ketua umumnya. Iya. Kalau mau, tapi apakah nanti ada yang bisa memohon? Apakah nanti ada yang berani? Dan apakah MK berani? Itu kan hal lain ya. Tapi kalau mau, ayo aja kita uji. Saya sih Ngomong-ngomong, minuman gue mana ya? Mbak,